welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Sin. Di video kali ini aku mau bahas tentang makeup primer. Jadi fungsinya primer itu untuk apa sih? Fungsinya primer itu untuk sebagai kayak lapisan antara skincare sama makeup foundation gitu. Jadi dia tuh kayak di perantaranya gitu, lapisan perantara dari skincare sama makeup, mulai masuk ke foundation gitu. Nah, jadi sedikit cerita, aku tuh dulu bener-bener gak ngerti primer tuh apaan, fungsinya apaan. Bahkan kayak aku gak pernah dengar primer tuh apaan. Jadi sampai kuliah tuh aku gak pernah makeup tuh taunya cuma sekedar foundation, bedak, eyeliner, mascara, udah itu aja. Jadi selain itu tuh aku gak tahu apa-apa. Terus singkat cerita, setelah kuliah itu aku mulai belajar les makeup. Jadi aku tuh mulai belajar, wah ternyata makeup itu nggak sesimpel itu. Ternyata makeup tuh jauh lebih kompleks. Bahkan mulai dari skincare-nya aja itu kayak ada urutannya, dan cara-cara makeup tuh juga pengaplikasiannya tuh beda-beda dan berbagai macam produknya. Nah, jadi untuk primer ini fungsinya tuh macam-macam ya. Jadi dia fungsi dasarnya adalah sebagai dasar makeup, jadi sebagai base makeupnya. Tapi dia tuh teksturnya macam-macam. Nah, teksturnya tuh ada yang jenisnya seperti lotion, jadi kayak yang moisturizing gitu. Terus ada yang silicone base, ada yang oil, dan juga ada yang fungsinya kayak color corrector gitu. Jadi macam-macam fungsinya, dan teksturnya tuh juga macam-macam. Biasanya kalau fungsi dan teksturnya itu saling bersangkutan gitu. Jadi misalnya yang silicone base itu lebih condong untuk yang pori-pori besar kayak gitu. Jadi nanti itu aku bahas di part selanjutnya, karena di part yang sekarang ini aku mau bahas untuk primer yang bisa untuk all skin type dulu ya. Jadi supaya ini biar ngerti dulu secara generalnya gimana. Nah, jadi produk yang pertama ini tuh paling banyak ditemuin sama makeup artist. Jadi makeup artist tuh rata-rata tahu produk ini. Bahkan mereka tuh udah kayak, bahkan ada yang nyetok produknya ini. Dulu mungkin belum masuk di Indo ya, cuma sekarang udah banyak just tip, dan juga udah banyak orang yang jual di Indo lewat online shop sih, karena kayak official store-nya tuh nggak ada masuk di sini. Jadi ini tuh produknya adalah Embryolisse kayak gini. Jadi ini tuh Embryolisse Laboratories. Nah, ini light cream concentrate. Aku nggak tahu bacanya gimana, pokoknya ini bahasa Itali, Perancis gitu. Jadi dia ini udah dermatology tested gitu. Nah, ini tuh fungsinya tuh macem-macem ya. Jadi dia ini termasuk produk yang multifungsi. Nah, ini tuh sama makeup artist yang di luar negeri pun, kayak di UK, US tuh banyak banget pakai ini. Jadi ini udah bener-bener kayak holy grail banget. Terus dia multifungsinya tuh karena bisa sebagai moisturizer, makeup primer, dan moisturizing mask. Jadi dia ini banyak macam size-nya ya. Jadi aku ada dua. Ini tuh cuma punya aku tutupnya pecah. Jadinya aku bawa yang kecilnya juga. Ini cuma buat nunjukin ke kalian aja. Ini tuh yang size-nya 75 ml. Nah, jadi aku mau jelasin ini tuh untuk teksturnya. Teksturnya dia tuh seperti lotion. Jadi seperti lotion biasa, warnanya putih. Jadi kalau di-apply itu bener-bener hydrating, bener-bener yang melembabkan. Fungsinya tuh dia melembabkan. Jadi dia selain jadi moisturizer juga jadi primer gitu. Nah, kalau misalnya kalian pakai ini sebagai moisturizer aja dan mau ditimpa primer lagi tuh juga bisa banget. Tapi kalau mau pakai ini single aja sebagai moisturizer plus primer juga bisa. Jadi setelah pakai ini nunggu kering terus langsung pakai foundation juga bisa gitu. Jadi itu dia untuk formulanya. Seperti lotion tadi, warnanya putih, tapi hasilnya nanti translucent ya, karena dia digosok tuh nanti hasilnya bener-bener kayak lotion. Jadi nanti lama-lama translucent, nggak ada ninggalin kayak warna white cast atau gimana tuh nggak ada. Terus untuk finishingnya hasilnya tuh lembab, terus ada lengketnya juga, tapi lengketnya tuh pas. Jadi begitu setelah pakai ini mau di apply foundation itu enak, jadi nempel foundationnya gitu. Dan ini juga bikin makeup awet juga. Terus untuk harganya tuh bervariasi ya, karena dia kan size-nya macam-macam. Jadi dia tuh kalau nggak salah mulai dari, ini punya aku berapa mili ya? Punya aku 20 mili, tapi ini yang serinya edisi yang beda. Jadi dia atasnya itu lotionnya, Embryolisse-nya, dan di bagian bawah nih ada lip gloss-nya. Jadi
Jadi ini punya aku serinya beda, aku lupa juga ini beli berapa karena ini aku udah lama banget just tipnya. Terus setahu aku yang kemarin aku research itu harga untuk yang lotion embryolisnya aja itu ada dari sekitar mulai dari 150.000 sampai 550.000. 550.000 tuh yang jumbo banget. Ini tuh sekitar 300 ribuan lah atau 270-80an udah dapat harusnya. Jadi kalian bisa search langsung di kayak Shopee, Tokopedia atau mungkin online shop di Instagram, pasti ada yang jual kayak gini. Untuk yang ini pastiin kalau kalian beli itu ada segelnya ya. Jadi nanti kalau kalian buka, nanti di bagian sini tuh ada aluminium foilnya. Cuma untuk yang ini nggak ada. Jadi waktu aku beli ini nggak ada segelnya. Jadi dia dibuka tuh langsung packagingnya kayak gini. Tuh. Nah untuk ini aku cara apply-nya lebih enak pakai tangan sih, karena pakai tangan itu lebih nyerap ke kulit. Kalau misalnya kalian pakai kuas foundation yang meskipun yang silikon bisa juga sih, cuma kurang enak aja karena ini kan teksturnya lotion. Jadi kalau dipakai di muka sambil dipijet-pijet gitu lebih enak, jadi lebih nyerap di muka bagus gitu. Nah itu makanya sampai tunggu kering dulu baru kalian apply foundation. Jadi untuk kalau misalnya yang punya kulitnya kering, kalian apply-nya lebih banyak. Jadi kalian tuh sesuaikan sama kondisi kulit kalian. Kalau misalnya kalian tahu kulit kalian tuh kering, jadi kalian apply-nya produknya lebih banyak. Tapi tips dari aku tuh nggak langsung ngambil banyak banget langsung di apply, enggak. Jadi lebih baik aku saranin tuh ambilnya sedikit aja, secukupnya, bukan sedikit banget tapi secukupnya. Terus kalian apply ke seluruh wajah. Terus kalau misalnya kalian pegang ngerasa kulitnya kok masih kering, kurang hidrasi gitu, baru kalian tambahin layer kedua. Jadi cara pakainya tuh mendingan layer per layer supaya nggak terlalu berat di muka. Dan kalian bisa sesuaikan sama kebutuhan kulit juga. Nah untuk yang normal skin pakainya secukupnya juga, tapi untuk oily mungkin lebih sedikit ya, karena kan ini teksturnya lebih melembabkan. Bukan berarti nggak perlu, tapi jangan terlalu banyak aja, karena kalau misalnya kayak mukaku gini kayak bener-bener super oily, nanti jatuhnya greasy gitu, kayak risih lengket gitu. Jadi mungkin kalau yang khususnya yang muka kombinasi mungkin di bagian T-zone-nya sini lebih sedikit dan di bagian sininya lebih banyak, karena kan bagian sini tuh biasanya jarang berminyak ya, kecuali kayak aku mukanya bener-bener full berminyak. Dulu sih kombinasi, cuma sekarang udah mulai berminyak juga di daerah sini. Oke, next lanjut ke produk selanjutnya. Jadi ini ada Bobbi Brown. Dari Bobbi Brown ini aku buka kotaknya ya. Jadi Bobbi Brown ini tekstur packagingnya dia bentuknya jar. Sebenarnya aku kurang suka dengan packaging yang bentuknya jar karena menurut aku kurang higienis. Karena kan kita buka-buka terus, dia kayak terekspos dengan udara luar, dan kita ngambilnya tuh juga harus bener-bener yang bersih. Jadi banyak orang yang ngambil produk pakai jar, yang produk dengan packaging jar ini pakai jari. Jadi aku kurang saranin karena kurang higienis. Jadi dia ini nggak ada spatulanya ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli ini, mending kalian beli kayak spatula lagi supaya kalian lebih higienis juga. Kalau mau ngambil pakai tangan ya boleh, tapi kondisi tangan sudah dicuci bersih ya. Dan setelah colek ke sini, kalian colek ke muka itu jangan ambil produk dengan jari yang sama. Jadi kalau mau ngambil lagi, mending pakai jari yang lainnya supaya nggak terkontaminasi. Meskipun kondisi kulitnya tuh bersih, tapi kan kadang muka kita khususnya untuk yang berminyak itu kan pasti ada kayak oilnya gitu, supaya dia tetap warnanya kayak gini. Nah ini tuh di atasnya ada kayak penutupnya, jadi dia bentuknya kayak gini. Teksturnya tuh mirip kayak body butter menurut aku. Jadi dia tuh lotion agak gel, agak ada kalau dari sini tuh kayak agak gel gitu sih. Cuma begitu di blend di kulit tuh rasanya kayak body butter. Jadi dia tuh lotion cuma agak lebih, teksturnya lebih berat sedikit dibanding Embryolis tadi. Ini wanginya enak banget. Aku suka banget sama wanginya ini. Dan dia ini vitamin enriched face base. Jadi dia ini juga all in one primer and moisturizer. Nah, ini tuh jadi selain bisa jadi moisturizer, primer, dia juga bisa untuk kayak skincare gitu. Jadi di sini ditulis
oleskan tipis-tipis ke seluruh permukaan wajah dan leher dengan lembut setelah wajah dibersihkan. Gunakan pada pagi dan malam. Jadi ini juga bisa untuk skincare karena dia ada vitaminnya. Dia juga mengandung shea butter dan vitamin C and E, grapefruit and geranium dan lain sebagainya. Jadi pokoknya intinya ini banyak vitamin dan bahan-bahan yang bagus untuk kulit. Karena kan kadang kita kalau pakai foundation lama-lama tuh muka kadang bisa kayak jadi setelah makeup tuh jadi komedoan, terus berjerawat kalau misalnya kurang bersih atau pakai makeupnya terlalu lama gitu. Jadi kalau mau pakai makeup yang lama, kalian bisa pakai ini dulu, jadi supaya kulitnya tuh terlindungi gitu dari foundationnya. Ini juga ada fungsi untuk filling pores juga ya, tapi menurut aku sedikit banget sih, bener-bener sedikit banget, beda sama kayak yang silicone base gitu. Untuk warnanya ini dia putih tapi agak kuning muda, kalau bisa dilihat, jadi agak kuning muda, warna putih agak kuning muda. Ini harganya aku beli di store-nya Bobbi Brown itu sekitar 840.000, ini masih ada harganya. Jadi aku beli langsung di store-nya waktu itu karena lagi sekalian beli sama foundation-nya juga, jadi aku beli di store-nya. Terus finishing-nya dia itu hydrating tapi lebih berat sedikit dibanding Embryolisse, jadi lebih lengket lagi. Nah, untuk aku yang kulitnya benar-benar berminyak, aku pakainya benar-benar tipis banget. Jadi kayak layernya lebih tipis, nggak terlalu banyak, terutama di T-zone ya. Kalau misalnya aku pakai ini sebagai moisturizer, aku cuma pakainya di T-zone-nya itu tipis, terus sisanya tuh lebih banyak. Nanti di T-zone-nya baru aku timpa lagi dengan primer yang khusus untuk oily face gitu. Jadi ini dia enaknya sih gitu ya. Kalau misalnya kalian mukanya sering nggak jelas kondisinya, kayak dulu aku tuh mukanya kombinasi, jadi T-zone-nya berminyak, sininya kering, nanti lama-lama berubah kayak agak normal, nanti juga sekarang gini mukanya semuanya oily. Jadi makanya supaya aku nggak ribet, aku pilih yang kayak gini. Karena kalau misalnya aku pas traveling atau mau pergi kemana kan ribet tuh bawa barang banyak-banyak, jadi aku langsung aja bawa ini, langsung kayak instan aja, kayak all in one gitu. Jadi aku pakai ini sebagai skincare bisa, sebagai primer bisa, dan emang beneran enak, jadi di muka tuh long lasting juga gitu. Jadi makanya aku suka banget sama produk Bobbi Brown ini. Oke, terus next lagi ke produk selanjutnya. Ini tuh bentuknya beda sama yang tadi ya. Kalau yang tadi Embryolisse dan Bobbi Brown itu kan yang moisturizing, tipe yang lebih moisturizing, jadi dia bisa jadi moisturizer dan bisa jadi primer juga. Untuk yang ini bentuknya spray, jadi ini tuh dari Urban Decay Quick Fix, bentuknya spray gini, jadi botolnya gini, dia pump. Nah ini tuh sebenarnya kalau di spray gitu ya rasanya kayak air biasa, tapi dia tuh ada mengandung coconut, apa ya, seingatku ada coconutnya gitu deh. Waktu research kemarin itu dia komposisinya, ingredientsnya ada coconutnya juga, coconut waternya. Jadi dia nih Hydra Charge Complexion Prep Priming Spray. Jadi dia spray sebelum foundation juga. Jadi ini aku pakainya sih setelah skincare. Jadi setelah skincare misalnya pertama kan pembersih muka dulu, terus baru kayak mungkin kalau mau tambah serum juga bisa, serum dulu, terus baru moisturizer. Nah setelah moisturizer sampai kering, baru aku spray ini lagi ke seluruh muka. Nah ini kayak jaraknya sekitar 20-30 cm. Jadi spray ke seluruh muka. Kalau udah kering baru di apply foundation. Ini juga multifungsinya adalah selain dia bisa jadi base priming spray sebelum makeup, dia juga bisa untuk touch up. Jadi misalnya kalian udah makeup seharian, terus misalnya makeupnya mulai untuk yang kulit kering misalnya kayak ngerasa agak crack atau gimana, bisa pakai ini. Jadi kalian spray semua. Kalau crack kan karena dia kurang air kan, kurang kayak moistnya kurang. Nah kalau dia crack, kalian bisa pakai spray ini, di spray ke seluruh wajah. Terus pas masih agak setengah kering itu kalian tap-tap lagi pakai sponge, pakai beauty blender gitu. Nah itu bisa ngilangin cracknya. Jadi aku udah cobain itu di kulit yang kering. Jadi kulit saudara aku yang kering, aku pakai ini tuh waktu touch up pakai ini, jadinya tuh kulitnya balik fresh lagi, nggak yang crack. Jadi lebih kayak healthy look gitu.
Nah, untuk yang oily face juga bisa banget pakai ini, atau yang apalagi yang normal gitu kan. Untuk yang oily bisa juga pakai ini. Jadi ini juga untuk touch up juga. Misalnya setelah spray, terus nunggu sampai agak-agak setengah kering, kalian dab-dab lagi pakai beauty blender atau sponge. Terus baru kalian timpa sama bedak lagi. Karena kalau udah kena bedak kan jadinya lebih matte, lebih mattifying. Tapi complexionnya tetap bagus. Nah, itu fungsinya dia. Ini juga bisa dipakai sebagai skincare ya. Jadi ini can also be used anytime to refresh skin or at night before your skincare routine gitu. Jadi karena dia tuh fungsinya bisa multifungsi gitu. Jadinya tuh enak. Dan ini tuh size-nya macam-macam. Aku beli yang travel size. Ini kalau nggak salah sekitar 290.000. Aku beli di Sephora. Untuk yang size lebih besarnya dia harganya 580.000. Jadi kalian misalnya penasaran pengen cobain, kalian bisa beli travel size-nya. Jadi sama kayak Embryolisse, dia juga ada travel size ya. Kecuali Bobbi Brown aja dia langsung satu size kayak gini. Cuma ini udah best seller banget sih, jadi meskipun nggak ada travel size tetap aja beli. Kalau ini mungkin buat kalian yang mau coba-coba, kalian bisa langsung beli yang travel size-nya karena lebih terjangkau. Dan mungkin kayak takut cocok gak sih, takutnya nanti udah beli yang besarnya ternyata nggak cocok gitu kan. Tapi aku so far lebih suka sekarang, jadi ketagihan pakai yang travel size sih, karena lebih enak. Yang pertama lebih enak dibawa pergi, terus nggak berat gitu kan, dan kalaupun masukin tas tuh gampang, kecil gitu. Terus juga menurut aku emang lebih cocoknya segini, karena aku kalau pakai produk entah skincare, make up atau apapun itu, aku pakainya di muka aku tuh tipis-tipis, karena aku nggak suka makeup yang terlalu tebel, yang heavy gitu. Aku lebih suka yang tipis. Jadi aku sekarang lebih condong ke produk yang travel size gitu. Jadi, oh ya sorry juga kalau misalnya ada background hujan, karena di sini lagi musim hujan terus. Jadi ada suara-suara hujan, mohon dimaklumi. Oke, jadi itu dia untuk pembahasan di video kali ini. Jadi 3 produk ini semua untuk all skin type ya. Jadi ini bisa disesuaikan sama kondisi kulit kalian, dari kering, normal, kombinasi, berminyak gitu. Untuk kulit sensitif sebenarnya bisa, cuma kan kulit sensitif itu ada banyak jenisnya ya. Ada yang sensitif banget yang sampai kulitnya tipis. Itu mungkin harus konsultasi ke dokter juga, karena takutnya ada efek tertentu gitu di muka. Karena mama aku juga kulitnya sensitif banget yang sampai merah gitu. Nah, itu agak rewel sih untuk produk-produk yang kayak yang dijual di pasaran gitu loh. Tapi untuk selain kulit sensitif kayak kulit normal, oily, terus yang kering, itu semua pasti cocok pakai ini. Oke, itu dia guys semuanya dari aku. Jadi kalau misalnya kalian mau tanya-tanya tentang primer ini atau mau pengen tahu lebih lanjut lagi tentang 3 produk tadi, kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar bawah. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga nyalain notification bell-nya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Thank you guys for watching. Ditunggu untuk video selanjutnya. Bye-bye.